Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Mokfirah dengan NIM 21060088. Pada mata kuliah Teori Ekonomi Makro 2 ini, saya akan menjelaskan materi mengenai permintaan agregat 2. Yang pertama yaitu modal ISLM dari AD. Sekarang, bahwa kita telah membuat model ISLM permintaan agregat. Mari kita terapkan 3 hal. Yang pertama, penyebab fluktuasi dalam pendapatan nasional. Yang kedua, bagaimana ISLM sesuai masuk ke dalam model penawaran dan model permintaan di bab 9. Dan yang ketiga, depresi yang besar. Menjelaskan fluktuasi dengan model ISLM. Perpotongan kurva IS dan kurva LM menentukan tingkat pendapatan nasional dan tingkat bunga untuk tingkat harga tertentu. Jika kurva IS atau LM bergeser, maka ekuilibrium perekonomian jangka pendek berubah dan pendapatan nasional berfluktuasi. Mari kita periksa bagaimana perubahan kebijakan dan guncangan ekonomi dapat menyebabkan kurva-kurva ini bergeser. Pertama, fluktuasi dalam ISLM. Model ISLM adalah kerangka kerja yang digunakan untuk menganalisis interaksi antara pasar barang dan pasar uang dalam perekonomian. Kurva IS atau Investment Saving. Kurva IS menggambarkan hubungan antara tingkat pendapatan nasional atau Y dan tingkat bunga. Pada kurva IS, investasi atau I sama dengan tabungan atau S, atau berarti I sama dengan S. Kurva LM atau liquidity money. Kurva LM menggambarkan hubungan antara tingkat pendapatan nasional atau Y dengan tingkat bunga yang menyeimbangkan pasar uang. Kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan fiskal merupakan perubahan belanja pemerintah atau pajak, dan kebijakan moneter adalah perubahan jumlah uang beredar. Dapat mempengaruhi kedua kurva ini. Interaksi antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter dapat mengubah ekuilibrium jangka panjang dalam perekonomian. Jadi, model ISLM membantu kita memahami bagaimana fluktuasi pendapatan dan tingkat bunga dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah dan bank sentral. Selanjutnya, bagaimana kebijakan fiskal menggeser kurva IS dan mengubah ekuilibrium jangka pendek. Perhatikan kenaikan belanja pemerintah. Ini akan menaikkan tingkat pendapatan sebesar delta G per 1 kurang MPC. Kurva IS bergeser ke kanan sebesar delta G per 1 kurang MPC yang menaikkan pendapatan dan tingkat bunga. Misalnya penurunan pajak sebesar DT, ini akan menaikkan tingkat pendapatan sebesar delta T kali MPC per 1 kurang MPC. Kurva IS bergeser ke kanan sebesar delta T kali MPC per 1 kurang MPC yang menaikkan pendapatan dan tingkat bunga. Kebijakan fiskal dapat menggeser kurva IS dan mengubah ekuilibrium jangka pendek dalam model ISLM. Pengaruh kebijakan fiskal pada kurva IS.
Yang itu ekspansif, yaitu meningkatkan belanja pemerintah atau pengurangan pajak akan menggeser kurva IS ke kanan, yang menunjukkan peningkatan output dan pendapatan nasional. Lalu kontraktif, yaitu pengurangan belanja pemerintah atau peningkatan pajak akan menggeser kurva IS ke kiri, yang menunjukkan penurunan output dan pendapatan nasional. Selanjutnya, perubahan ekuilibrium jangka pendek. Yang pertama, ekspansif. Geseran kurva IS ke kanan akan meningkatkan tingkat bunga dan output, mengarah ke ekuilibrium baru dengan pendapatan yang lebih tinggi. Selanjutnya, kontraktif. Geseran kurva IS ke kiri akan menurunkan tingkat bunga dan output, mengarah ke ekuilibrium baru dengan pendapatan yang lebih rendah. Lalu kebijakan fiskal yang ekspansif cenderung meningkatkan permintaan agregat, sementara kebijakan fiskal yang kontraktif cenderung menurunkannya. Ini adalah cara pemerintah mempengaruhi ekonomi untuk mencapai tujuan-tujuan seperti pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi, dan pengurangan pengangguran. Selanjutnya, bagaimana kebijakan moneter menggeser kurva LM dan mengubah ekuilibrium jangka pendek. Bagaimana kebijakan fiskal dapat menggeser kurva LM dan mengubah ekuilibrium jangka pendek dalam model ISLM? Yang pertama, peningkatan government spending atau G. Jika pemerintah mengambil kebijakan untuk meningkatkan belanja pemerintah atau G, ini akan menggeser kurva IS ke kanan. Peningkatan G akan meningkatkan permintaan agregat dan mengarah pada peningkatan pendapatan nasional atau Y. Akibatnya, kurva LM akan bergeser ke atas secara sejajar, menaikkan tingkat suku bunga dari R ke R1. Ekuilibrium baru di pasar barang dan pasar uang akan terjadi pada titik yang lebih tinggi, yaitu E1 pada kurva ISLM. Yang kedua, penurunan government spending. Jika pemerintah mengambil kebijakan untuk mengurangi belanja pemerintah, ini akan menggeser kurva IS ke kiri. Penurunan G akan mengurangi permintaan agregat dan mengarah pada penurunan pendapatan nasional atau Y. Akibatnya, kurva LM akan bergeser ke bawah secara sejajar, menurunkan tingkat suku bunga dari R ke R2. Ekuilibrium baru di pasar barang dan pasar uang akan terjadi pada titik yang lebih rendah, yaitu E2, pada kurva ISLM. Jadi, kebijakan fiskal memiliki dampak langsung pada ekuilibrium jangka pendek dalam perekonomian. Misalnya peningkatan jumlah uang beredar. Kurva LM bergeser ke bawah dan menurunkan tingkat bunga yang menaikkan pendapatan. Mengapa? Karena ketika bank sentral meningkat, peningkatan jumlah uang beredar, masyarakat memiliki uang lebih banyak daripada yang ingin mereka pegang pada tingkat bunga yang berlaku. Hasilnya, mereka mulai mendepositokan uang tambahan ini di bank atau menggunakannya untuk membeli obligasi.
tingkat bunga R, lalu turun sampai orang mau memegang semua uang tambahan yang bank sentral keluarkan. Ini membawa pasar uang ke equilibrium baru. Tingkat bunga lebih rendah lalu mempengaruhi pasar barang. Tingkat bunga lebih rendah menstimulasi investasi yang dirancangkan, yang meningkatkan pengeluaran yang dirancangkan, produksi, dan pendapatan Y. Model ISLM menunjukkan bahwa kebijakan moneter mempengaruhi pendapatan dengan mengubah tingkat bunga. Kesimpulan ini memperluas analisis kita tentang kebijakan moneter di bab 9 sebelumnya. Bab itu kita menunjukkan bahwa dalam jangka pendek, ketika harga kaku, ekspansi jumlah uang beredar dapat meningkatkan pendapatan. Tapi, kita tidak mendiskusikan bagaimana ekspansi moneter menimbulkan belanja barang dan jasa lebih banyak. Proses yang disebut mekanisme transmisi moneter atau monetary transmission mechanism. Model ISLM menunjukkan bahwa peningkatan jumlah uang beredar menurunkan tingkat bunga yang menstimulasi investasi yang lalu memperbesar permintaan terhadap barang dan jasa. Selanjutnya, analisis kebijakan dengan model makroekonomi. Model ISLM menunjukkan bagaimana kebijakan moneter dan fiskal mempengaruhi tingkat pendapatan ekuilibrium. Prediksi dari model, namun kualitatif bukan kuantitatif. Model ISLM menunjukkan bahwa kenaikan belanja pemerintah meningkatkan GDP dan bahwa kenaikan pajak menurunkan GDP. Tapi, ketika ekonom menganalisis proposal kebijakan tertentu, mereka harus mengetahui arah dan besarnya dampak. Model-model makroekonometrik mendeskripsikan perekonomian secara kuantitatif, bukan hanya secara kualitatif. ISLM sebagai teori permintaan agregat. Dalam konteks analisis permintaan agregat, model ISLM digunakan untuk menunjukkan bagaimana perubahan dalam tingkat pendapatan dan tingkat bunga mempengaruhi permintaan agregat. Dari ISLM ke AD, kita mungkin melihat dari diagram IS dan LM bahwa R dan Y ada pada dua sumbu. Tingkat harga. Sekarang kita akan membawa variabel ketiga, tingkat harga atau P ke dalam analisis. Kita dapat melakukan dengan menghubungkan kedua grafik dua dimensi. Untuk menderivasi AD, mulai pada titik A di grafik atas. Sekarang, naikkan tingkat harga dari P1 ke P2. Kenaikan P menurunkan nilai keseimbangan uang real, dan Y menggeser LM ke titik B. R meningkat karena R menggeser LM ke titik B dan R meningkat.
Karena R meningkat, kita tahu investasi akan menurun. Karena berbagai proyek investasi jadi lebih mahal. Ini menimbulkan proses pengganda karena DI menyebabkan A kurang DY. Min DY memicu min DC seiring kita berjalan ke atas pada kurva IS. Plus DP memicu serangkai kegiatan yang berakhir dengan A dikurang DY. Hubungan inverse yang mendefinisikan kemiringan ke bawah dari AD. Misalnya, ada A plus delta G. IS merupakan Y sama dengan C, Y kurang T, ditambah I naik R ditambah kenaikan G. Ini berarti penggeseran ke atas pada kurva IS dan AD. Dalam jangka pendek, kita bergerak sepanjang SRAS dari titik A ke titik B. Tapi seiring pasar output berjalan, dalam jangka panjang, tingkat harga akan meningkat dari P0 ke P2. Plus DP ini mengurangi nilai keseimbangan uang real, yang berarti pergeseran ke kiri pada kurva LM, yang berarti LM yaitu M per P sama dengan LR, Y. Artinya, ini menempatkan kita pada titik C di kedua diagram. Dalam jangka pendek, ingat bahwa SR adalah pergerakan dari A ke B. Sekarang waktunya menentukan dampak pada variabel perekonomian. Untuk variabel Y, P, dan R, kita dapat membaca dampak pada diagram. Keterangannya yaitu Y positif karena Y bergerak dari Y kuadrat ke Y1. P nilainya 0 karena harga berlaku pada SR. R nilainya positif karena A positif DY mengarah pada kenaikan R, seiring IS bergerak sepanjang kurva LM. C nilainya positif karena A plus DY meningkatkan tingkat konsumsi. C naik, artinya G naik dikurang T. I nilainya negatif karena R meningkat, tingkat investasi menjadi menurun. Selanjutnya dalam dampak jangka panjang. Untuk variabel Y, P, dan R, kita dapat membaca dampak pada diagram. Dapat diingat bahwa LS adalah pergerakan dari A ke C. Yang pertama, Y nilainya 0, akibat P naik menggeser LM ke kiri, mengembalikan Y ke Y kuadrat, sebagaimana disyaratkan LRAS jangka panjang. Selanjutnya, P nilainya positif untuk mengeliminasi kelebihan permintaan pada P0. Selanjutnya, R nilainya positif, merefleksikan pergeseran ke kiri pada LM karena
plus delta P. Selanjutnya C nilainya 0 karena baik Y dan T kembali ke tingkat alaminya, yaitu C sama dengan C Y dikurang T. I nilainya negatif. Negatif karena R telah meningkat bahwa lebih banyak karena delta P. Misalnya ada A tambah delta M. LM berarti M naik per P sama dengan L, R, Y. Lihat pada persamaan sesuai yang menyatakan istilah M. Perhatikan bahwa M meningkat sehingga peningkatan nilai jumlah uang beredar real yang berarti pergeseran ke kanan kurva LM dan AD. Dalam jangka pendek, kita bergerak sepanjang SRAS dari titik A ke titik B. Tapi seiring pasar output berjalan, dalam jangka panjang tingkat harga akan naik dari P0 ke P2. Plus DP ini mengurangi nilai jumlah uang beredar real yang berarti bergeseran ke kiri kurva LM. LM berarti M per P naik sama dengan L, R, Y. Akhirnya, ini menempatkan kita pada titik C pada kedua diagram. Selanjutnya, dampak jangka pendek. Ingat bahwa SR adalah pergerakan A ke B, sekarang waktunya menentukan dampak pada variabel perekonomian. Untuk variabel Y, P, dan R, kita bisa membaca dampaknya pada diagram. Y nilainya positif karena Y bergerak dari Y kuadrat ke Y1. P nilainya 0 karena harga berlaku pada SF. R nilainya positif karena A plus delta Y mengarah pada kenaikan R seiring LM bergerak sepanjang kurva IS. C nilainya positif karena A plus delta Y meningkatkan tingkat konsumsi. C naik sama dengan C dalam kurung Y naik dikurang T. I nilainya negatif karena R meningkat dan tingkat investasi menurun. Selanjutnya, dampak jangka panjang. Untuk variabel Y, P, dan R, kita dapat membaca dampaknya pada diagram. Ingat bahwa LR adalah pergerakan dari A ke C. Y nilainya 0 karena P naik menggeser LM ke kiri, mengembalikan Y ke Y kuadrat. Sebagaimana disyaratkan LRAS jangka panjang. Untuk P, nilainya positif untuk mengeliminasi kelebihan permintaan pada PO. Dan selanjutnya, R nilainya positif merefleksikan pergeseran ke kiri pada LM, karena delta P mengembalikan R ke tingkat alaminya. C nilainya 0 karena tingkat Y dan T kembali ke tingkat alaminya. C sama dengan C Y kurang T. Selanjutnya, I saat nilainya 0 karena Y atau R tidak berubah. Selanjutnya, bagaimana jika ada peningkatan belanja konsumsi otonom? Peningkatan belanja konsumsi otonom dapat memiliki dampak yang signifikan pada perekonomian. Pengertian konsumsi otonom atau autonomous consumption. Konsumsi otonom merujuk pada pengeluaran yang tidak dipengaruhi oleh fluktuasi pendapatan. Dengan kata lain, pengeluaran ini akan tetap ada meskipun pendapatan sama dengan nol. Contohnya, konsumsi otonom termasuk pengeluaran untuk kebutuhan dasar seperti makanan,
minuman, dan barang-barang esensial lainnya. Orang akan terus mengeluarkan belanja untuk memenuhi kebutuhan ini, bahkan jika pendapatan mereka rendah. Rumus pengeluaran otonom adalah, dalam model ekonomi, pengeluaran otonom AE dapat dihitung menggunakan rumus berikut, yaitu AE sama dengan C tambah BY AE. Pengeluaran agregat mengeluarkan pengeluaran otonom konstanta tidak dipengaruhi oleh pendapatan. Y pendapatan PDRB real, B merupakan kemiringan marginal propensity to consumer atau MPC, menggambarkan perubahan dalam AE ketika pendapatan berubah. Dampak peningkatan belanja konsumsi otonom yaitu ketika ada peningkatan belanja konsumsi otonom, ini akan meningkatkan permintaan barang dan jasa di dalam perekonomian. Permintaan agregat meningkat, mendorong bisnis untuk meningkatkan produksi. Akibatnya, produk domestik bruto atau PDB real dapat pulih dan tumbuh positif. Jadi, peningkatan belanja konsumsi otonom dapat berkontribusi pada pemulihan ekonomi dan pertumbuhan. Selanjutnya, pada kurva ini kita dapat menyimpulkan bahwa yang pertama, DC menyebabkan kurva IS bergeser ke kanan, ke IS1. IS-nya yaitu Y naik sama dengan Y meningkat Y dikurang T ditambah IR tambah Y. Ini yang kedua, ini menimbulkan pergeseran ke kanan dari AD ke AD1. Dalam jangka pendek, bergerak dari A ke B. Dan jangka panjang, pasar bergerak dari P0 ke P2, dari B ke C. Yang ketiga, DP menyebabkan LMPO bergeser ke LMP2 karena penurunan nilai jumlah uang beredar real. LM yaitu M per P meningkat sama dengan LR, Y. Dalam jangka pendek, Y nilainya positif, dan jangka panjang Y nilainya 0. Dalam jangka pendek, P nilainya 0, dan jangka panjang P nilainya positif. Dalam jangka pendek, C nilainya positif, dalam jangka panjang C nilainya positif-positif. Dalam jangka pendek, R nilainya positif, dalam jangka panjang R nilainya positif. Dalam jangka pendek, I nilainya min, dalam jangka panjang I nilainya min-min. Selanjutnya, depresi besar. Hipotesis pengeluaran atau spending hypothesis menyatakan penyebab penurunan adalah pergeseran kontraktif pada kurva IS. Hipotesis keuangan atau money hypothesis mencoba menjelaskan dampak dari penurunan historis jumlah uang beredar 25% dari 1929 sampai 1933, di mana pengangguran naik dari 3,2% ke 25,2%. Beberapa ekonom menyatakan deflasi memperburuk depresi besar. Mereka mendapatkan deflasi membuat kemerosotan ekonomi tipikal pada 1931 menjadi periode pengangguran tinggi dan pendapatan merosot yang belum pernah terjadi sebelumnya. Karena penurunan jumlah uang beredar bertanggung jawab atas turunnya tingkat harga. Ia juga mungkin bertanggung jawab atas parahnya depresi. Mari kita lihat bagaimana perubahan tingkat harga mempengaruhi pendapatan pada model ISLM. Efek Pigo. Pada model ISLM, penurunan harga meningkatkan pendapatan. Untuk tiap jumlah uang beredar atau M, tingkat harga lebih rendah berarti keseimbangan uang real lebih tinggi. M atau
M per P, kenaikan keseimbangan uang real menyebabkan pergeseran ekspansif pada kurva LM yang mengarah pada pendapatan lebih tinggi. Cara lain di mana penurunan harga meningkatkan pendapatan disebut efek Pigou atau Pigou Effect. Pada dekade 1930-an, ekonom Arthur Pigou menunjukkan bahwa keseimbangan uang real adalah bagian dari kekayaan rumah tangga. Seiring harga turun dan keseimbangan uang real naik, rumah tangga meningkatkan pengeluaran konsumsi mereka dan kurva IS bergeser ke kanan. Efek Pigou adalah efek berupa dorongan terhadap output dan kesempatan kerja yang disebabkan oleh peningkatan konsumsi akibat peningkatan kekayaan, terutama terjadi pada deflasi. Istilah ini dinamai dari nama belakang Arthur Cecil Pigou dan Don Ponticum pada tahun 1948. Sejarah efek Pigou pertama kali dipopulerkan oleh Arthur Kecil Pigou pada tahun 1943. Dalam artikel berjudul The Classic Stationary Stage di Jurnal Ekonomi Universitas Oxford, Pigou telah mengusulkan teori tentang hubungan neraca keseimbangan pasar terhadap konsumsi. Dan Gottfried Haberle mengajukan teori serupa setahun setelah terbitan buku Teori Umum oleh Keynes. Pigou melihat efek keseimbangan real sebagai mekanisme untuk menggabungkan model Keynesian dan klasik. Jadi, efek Pigou menggambarkan bagaimana perubahan kekayaan dapat mempengaruhi konsumsi dan akibatnya output dan kesempatan kerja dalam perekonomian. Selanjutnya, teori deflasi utang. Ada dua teori untuk menjelaskan bagaimana penurunan harga dapat mengurangi pendapatan bukan meningkatkannya. Yang pertama, teori deflasi uang, penurunan tingkat harga yang tidak diharapkan. Yang kedua, dampak deflasi yang diharapkan. Teori deflasi utang meredistribusikan kekayaan antara kreditor dan debitor. Penurunan tingkat harga menaikkan jumlah uang real. Kemiskinan debitor membuat mereka mengeluarkan uang lebih sedikit dan kreditor lebih banyak. Jika kecenderungan mengkonsumsi mereka sama, tidak ada dampak agregat. Tapi jika debitor mengurangi pengeluarannya lebih besar dari jumlah kreditor, tingkatkan efek neto pada permintaan agregat adalah pengurangan. Ini mengkontraksikan IS dan mengurangi pendapatan nasional. Deflasi yang diharapkan dalam model ISLM. Deflasi yang diharapkan yaitu nilai negatif pada PE. Meningkat jumlah bunga real untuk tiap tingkat bunga nominal, dan ini mengurangi pengeluaran investasi. Pengurangan investasi menggeser kurva IS ke bawah. Tingkat pendapatan dan tingkat bunga nominal atau I turun, dan tapi tingkat bunga real atau R naik. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.